haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa ashabihi min yawmina hadha ila yawmil liqa'i. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa huwa a'lamu bi muradihi wa dhakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat Bapak dan Ibu yang kami muliakan, terkhusus yang sama-sama kita hormati Dirut NRA Bapak Haji Andi Bahtiar Mani, serta motivator kita Ibu Kristanti Suzana, dan segenap seluruh karyawan NRA Group dan adik-adik siswa yang mudah-mudahan pagi ini dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi menjelang siang ini Allah memberikan kita banyak anugerah, nikmat, sehat, afiat. Terpenting lagi masih ada nikmat iman dan Islam. Semoga apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan pada pagi dan siang nanti menjadi amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menyebabkan kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tanpa terasa hari ini kita sudah berada di bulan Rajab, bulan agung, bulan mulia. Kalau tidak khilaf, hari ini kita berada pada tanggal 12 Rajab 1444 Hijriah. Ada pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat Al-Quranul Karim yang sebagai pedoman kita, tepatnya di dalam surah At-Taubah. Ada ayat yang ke-36, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum Zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang saya muliakan, sejenak menunggu pukul 8.30. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun yang Allah tetapkan itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan dalam satu tahun ini, Allah memilih minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Artinya ada 4 bulan yang memiliki keistimewaan masing-masing, artinya tidak menafikan bulan yang lain. Dalam berbagai macam kitab tafsir, minha arba'atun hurum, mayoritas ulama mengatakan dari 4 bulan ini adalah diantaranya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berurut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah Rajab. Dalam 4 bulan yang mulia ini Allah mengatakan zalika dinul qayyim, maka itulah ketetapan agama yang lurus.
fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah mempesan kepada kita, mewanti-wanti kita, janganlah sekali-kali kalian melakukan kezoliman aniaya di 4 bulan itu. Nah, sekarang kita berada di bulan Rajab. Artinya jangan melakukan kemaksiatan, kedurhakaan. Kalau kita mengambil mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, di bulan agung yang mulia ini Allah melarang kita untuk tidak melakukan kezaliman kepada siapa saja, orang lainkah, diri kita, atau kepada siapa saja. Pemahaman kebalikannya, kata ulama, adalah kalau Allah melarang kita jangan sampai melakukan kezaliman dan kemaksiatan di bulan agung ini, maka lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Itu makna tersiratnya. Tersuratnya, Allah melarang kita melakukan kezaliman. Kebaikan-kebaikan banyak sekali, dan yang erat kaitannya kebaikan yang ada di bulan Rajab ini yang sangat erat adalah melakukan ibadah sholat. Karena di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengisrakan dan memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa Allah memfardukan kita sholat yang 5 waktu. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Belum ngopi kali pada tekan ya. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, dari ibadah sholat ini banyak sekali hikmah dan fadilahnya, keutamaannya yang kembali kepada pelaku pelaksana sholat tersebut. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan untuk menjadi bahan renungan sudah sejauh mana ibadah sholat kita, karena sholat ini sebagai ibadah atau interaksi kita kepada Allah. Kalau tauhid harus mantap, akidah harus yakin dan kuat dan kokoh, sehingga kita ini mukmin, mukminah, muslim, muslimah harus mempunyai keterkaitan yang kuat kepada Zat yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai copot atau lepas. Kenapa? Perjalanan hidup kita ke negeri akhirat masih panjang. Jangan sampai terlepas akidah kita, sejengkal pun jangan sampai. Makanya pelajarilah akidah, kokohkanlah tauhid kita. Nah, setelah kita mengokohkan, menguatkan akidah kita, keyakinan kita kepada Zat yang Maha Kuat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu ada interaksi. Tidak cukup punya hubungan yang kuat saja kalau tidak ada hubungan interaksi. Nah, interaksi ini disebut dalam bahasa agama namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ibadah kita supaya diterima oleh Allah? Standarnya fikih. Maka kita mesti mengaji fikih. Setelah akidah, fikih. Kalau sudah akidahnya mantap, kokoh, fikihnya juga alhamdulillah paham, harus dibingkai oleh akhlak. Klimaksnya namanya tasawuf. Jadi tauhid, fikih, tasawuf. Hadirin jamaah rahimakumullah. Saya lanjutkan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hadis yang singkat ini menjadi pencerahan dan menjadi motivasi
memotivasi kita untuk selalu meningkatkan mutu ibadah sholat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahsana ar-rajulu sholata wa atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu hafizakallah kama hafiztani wa idza asa'a as-salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu dayya'akallah kama dayya'tani fatulaffu kama yulaffu thawbul khalaq wa tudrabu biha wajhuhu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kurang lebih idza ahsana ar-rajulu sholata, apabila sosok hamba Allah, lelaki, wanita, tua, muda, muslim, muslimah memperbagus sholatnya, mulai dari wuduknya, thaharahnya, dan dalam ibadah sholatnya wa atamma ruku'aha wa sujudaha, rukuknya sempurna, ada tumanina. Jangan seperti ruku seperti ayam matok beras, tidak ada tumaninahnya. Bahkan dalam literatur kitab fikih sampai ulama mengilustrasikan agar sujud kita itu standarnya benar, agak sedikit tahammul ditekan, ditaruhlah kapas yang masih mekar, kita sujud ditekan. Kalau itu tertekan dan rata, itu berarti sujud kita tumaninah. Nah, dalam kitab-kitab lain yang mengatakan adonan. Ini untuk mengetahui standar sujud kita. Kenapa? Jangan sampai itu aja sujud. Wa atamma ruku'aha, rukuknya sempurna. Rukuknya sempurna. Wa sujudaha, dan sujudnya. Nabi mengatakan ruku dan sujudnya karena inti dari sholat itu diantaranya yang masyhur, yang menjadi perwakilan dari rangkaian sholat dari saat takbir sampai salam itu ruku dan sujud. Maksudnya disebut dua, yang dimaksud keseluruhan, zikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebut sebagian tapi dimaksud semuanya. Seperti apa? Allah mengharamkan daging babi, betul. Yang bertanya, Ustaz, kalau begitu minyaknya boleh dong, kulitnya boleh dong? Tidak. Kenapa? Karena umumnya orang makan dagingnya, makanya disebut daging. Ini yang disebut dalam ilmu balaghah kalau tidak salah zikrul juz'i wa iradatul kulli, disebut sebagian yang dimaksud semua. Gak mungkin dong Allah ngurutin semuanya, diharamkan dagingnya, kulitnya, kukunya. Nggak indah bahasa Al-Quran. Itu bahasa kita. Itu bahasa kita, bukan bahasa Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kata Rasulullah, siapa yang memperbagus sholatnya, rukuknya, sujudnya, sholat ini akan berbicara. Kita nggak dengar ya, kita nggak dengar. Kalau dengar kita mungkin lari gitu ya. Wa qalatis shalah, sholat itu berkata, hafizakallah, semoga engkau Allah jaga, semoga Allah pelihara engkau yang sholatnya seperti ini. Kama hafiztani, sebagaimana engkau menjaga aku, kata sholat. Subhanallah. Ini ya. Kenapa? Karena nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah sholatnya. Bahkan orang tua kita dulu pesan mau kemana-mana, nah jangan tinggalkan sholat, nah sholat dan sholat. Dari berangkat sholat ini semua sholat diatur waktunya, sehingga bekerja pun nanti dampaknya positif waktu. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sholat itu yang baik akan apa? Mendoakan kita. Faturfa'u, dan sholat yang seperti itu yang kita jaga dari wuduknya, toharonya sampai salam selesai, faturfa', maka diangkat oleh Allah. Artinya kata ulama, sholatnya makbulah, sholatnya
Terima. Sehingga karena sholatnya diterima, itulah dampaknya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan ini yang sholat seperti ini. Jangan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya, sholat terus mengerupi gak berhenti. Tapi bukan karyawan sini. Karyawan sana tuh, sana jauh, pindahan sini. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, wa iza asa as-sholata, kalau sholatnya buruk, sholatnya nggak bagus, sholatnya cacat hukum. Kenapa cacat hukum? Ya tidak ada rukunnya yang benar. Seperti apa rukun sholat? Baca Fatihah. Fatihahnya harus bagus, harus fasih. Ya. Juga salamnya. Rasulullah kalau beri salam itu salam pertama dan yang kedua, kata Rasulullah, dari sahabat-sahabat menyaksikan sholat kata Rasulullah, bibirnya yang bersih, yang putih, lesungnya yang indah yang kelihatan, bukan wajahnya. Jadi sholatnya seperti apa Rasulullah salamnya? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Posisi dada tetap masih kiblat. Maaf, sejuta maaf. Masih banyak yang sholat Assalamualaikum warahmatullah. Ini udah mengarah kiblatnya sudah kacau lah. Itu bisa batal. Di penghujungnya batalkan kesian. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Sekalian pinggangnya lagi keretak. Assalamualaikum warahmatullah, keretak ke sana. Ini bukan nengok namanya. Nengok tuh wajah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini aja bahan-bahan yang ringan-ringan saya mengatakan materi. Ya, kenapa ini yang dasar? Buat apa kita tinggi-tinggi? Kalau persoalan ibadah kita, hubungan interaksi kita kepada Allah rusak, nggak menjadi mulia di sisi Allah, jabatan dan pangkat itu semua. Kalau ibadah sholat kita aja masih seperti ini. Jadi kata Rasulullah, kalau sholatnya rusak, walam yutimma ruku'aha, rukunya tidak sempurna, wa sujudah, sujudnya juga gak sempurna. Ya, nanti kalau saya panjang cerita tentang rukun sujudnya nanti kepanjangan, waktunya tinggal 5 menit. Ya, rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Apa sikap sholat? Kalau tadi sholat ngomong yang pertama, semoga Allah jaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku, maka sholat itu naik ke hadirat Allah alias diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat yang cacat hukum ini, yang tidak benar ini, bagaimana sholat berbicara? Wa qalatis sholatu, sholat itu berkata, doya'akallah, si fulan yang sholatnya asal goblek, yang asal-asal aja, yang penting sholat gugur kewajiban, tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tidak ada tumakninanya, Fatihahnya juga tidak fasih. Ya, belum lagi sunnah-sunnahnya, belum lagi yang makruhnya, belum lagi yang membatalkannya. Kau tidak perhatikan dan kau tidak tahu, doya'akallah, semoga Allah sia-siakan kamu. Ini yang disebut sholat tapi tidak sholat dianggap oleh Rasulullah. Hanya ada capeknya aja, yang penting gugur, nggak bawa dampak dalam kesehariannya, di kantor kah, di rumah kah, di mana saja. Kalau sholatnya benar, insya Allah dampaknya bagus. Betul nggak Bu? Pak? Nah, nanti kopinya ntar aja ya. Ya, masih loyo, masih lemes ya. Ya. Jadi sholat yang buruk ini bilang, doya'akallah kama doya'tani.
semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Waktu lafu, maka sholatnya dibungkus, dilipat, ya. Kama yulafu thawbul khalaq, seperti layaknya baju yang udah gak layak dipakai. Dibikin apa? Bungkusan, kalau bahasa Betawi dibikin buntelan, dibungkus. Sholat, ya. Habis ya, mau sampai sini aja kali ya. Bodoh ya. Jadi salat yang buruk itu mengatakan doya'an Allah kama doya'tani, semoga Allah menyia-nyiakan kamu. Ini kata-kata menyia-nyiakan, Masya Allah. Allah yang menyia-nyiakan artinya kita dicuekin, ya. Tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat kasih sayang Allah, tidak ada berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatulaku, maka sholatnya dibungkus, dibuntelin. Kama yulafu thawbul khalaq, seperti layaknya baju yang udah gak layak dipakai, dibungkus. Setelah dibungkus, sudah rapi, dikemanain? Fatudrahu biha wajhu, dilempar itu buntelan sholat kita yang tidak bagus kemana? Wajhu, kepada wajahnya. Nih, kalau bahasa Betawinya, gua pulangin sembahyang lo. Kita gak sadar, pede banget sholat kita udah naik, diterima oleh Allah SWT. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, ini sekedar kita mengingatkan ya diri saya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw dalam rangka mengisi bulan Rajab yang agung dan mulia ini. Karena sedikit lagi kan kalau sudah masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Tapi menurut saya Ramadan besok kacau ini. Pasti. Udah dengar belum? Belum? Ini dengar dari saya. Iya, Ramadan besok kacau. Gak pakai nunggu MUI. Saya ngomong, kenapa kacau? Ya besok. Kenapa kacau? Besok, kalau besok masih sabar, masih apa? Rajab, mau Rajab sabar, mau puasa aja. Saya berani bilang, makanya kacau. Apalagi Lebaran besok kacauan lagi. Puasa aja belum. Hadirin jamaah rahimakumullah, kata ulama Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita kan intinya tuh klimaksnya pengen dapat semua keberkahan di Ramadan, termasuk Lailatul Qadar. Bagaimana bisa seperti itu? Enggak semudah melawan takdir tangan. Kalau bahasa kita bilang ujuk-ujuk dapat aja Lailatul Qadar. Prosesnya dari sekarang. Sehingga ulama mengilustrasikan Rajab itu syahruz zar'i, bulan bercocok tanam. Nah dari sekarang di bulan Rajab tanam deh. Makanya ulama ngajak kita banyak istighfar, banyakin sholat sunnah, banyakin kebaikan-kebaikan. Tuh, tanam benih yang bagus. Insya Allah panjang umur sehat, masuk Sya'ban. Saatnya apa? Syahrus sakizati, saatnya memberi siraman pupuk yang tadi di Rajab kita tanam. Dengan apa? Mohon ampun, minta maaf. Makanya ada yang ziarah kepada yang masih hidup, ada yang ziarah ke yang udah meninggal dunia, ada yang meninggal karena haul. Bagus. Ya, itu menyiram tanaman yang ditanam di bulan Rajab. Masuk Ramadan, alhamdulillah panjang umur. Syahruz zar'i, saatnya bulan panen. Saatnya memetik hasil tanaman dan pupuk yang kita tanam. Nah ini makanya pola pikir kita masuk Ramadan langsung memetik. Gimana ceritanya? Orang ada puasa Ramadan aja kaget. Ya Allah, Bu, Pak, ntar malam terawih. Kaget ya. Ya Allah Pak, Bu, kemana aja? Umat Islam, Bu, ntar malam terawih kaget. Ya Allah, mengapa? Belum siap baju koko. Ya, mau kena kayak
terserah, mau lagi mau kagak terserah, lupa lagi. Seharusnya umat Islam ada datang Ramadan dipersiapkan. Ini mana ulama-ulama itu udah mengajarkan bulan Rajab tanam benih kebaikan. Masuk Sabar, sirami, pupuki tanaman yang tadi bulan Rajab biar nunggu subur. Ramadan datang tinggal petik. Lailatul Qadar, ampunan, rahmat, kelipatan, banyak sekali. Itu kiat-kiat ulama-ulama salafus saleh. Kenapa mereka sukses di bulan suci Ramadan? Banyak orang tua kita dulu yang sekolahnya enggak tinggi banget ya, tapi ibadahnya subhanallah. Ramadan tinggal, mereka banyak yang menjadi orang-orang soleh. Bahkan tidak sedikit Ramadan tinggal, hasil didikan Ramadan banyak yang menjadi aulia, menjadi kekasih-kekasih Allah SWT. Kenapa? Bulan Ramadan yang hanya sebulan, 30 hari mereka jadikan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat, panjang umur, para pimpinan, para dirut dan para semua karyawan di sini, NRA khususnya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, panjang umur, murah rezeki, dan Allah berikan penjagaan zahiran wa batinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.